Dirinya saya di sini ingin membawa pidato dengan judul Uwais Al-Qarni. Kau sompawan. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang pernah hidup di zaman baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia merupakan seorang pemuda kelahiran Yaman pada saat kecilnya dan mempunyai penyakit sepak yaitu putih-putih di tubuhnya. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-harinya dia bekerja mengangun kambing tetangganya. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Uwais Al-Qarni tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan juga buta. Walaupun Uwais Al-Qarni mempunyai ibu yang lumpuh dan juga buta, kasih sayangnya tidak pernah berkurang sedikit pun kepada ibunya. Walaupun Uwais Al-Qarni beserta ibunya mempunyai kehidupan yang miskin, rasa syukur mereka terhadap Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Uwais Al-Qarni selalu ingin mewujudkan apa yang ibu dia inginkan. Menuntut ilmu. Kau sompawan. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasul bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Namun jika kita tidak menuntut ilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling rendah dan terhina. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang menuntut, orang-orang yang beriman dan para pencari ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Mengetuk pintu surga Ar-Rayyan. Ar-Rayyan adalah Ar-Rayyan dalam bahasa berarti puas, segar, dan tidak haus. Dan Ar-Rayyan adalah salah satu pintu di surga yang disediakan oleh Allah khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah." Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang suka berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Orang-orang yang suka berpuasa akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Bukan hanya puasa Ramadan, karena puasa Ramadan wajib bagi orang muslim, seperti puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid. Jika puasa mereka diterima oleh Allah, maka mereka akan dipanggil untuk masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Jika kita sedang puasa, boleh makan tidak? Enggak. Boleh minum? Enggak. Biasa yang paling terasa lapar atau haus? Pasti haus. Karena orang-orang ini senang berpuasa. Mereka menahan hausnya karena Allah, menahan dahaganya karena Allah. Segalanya dilakukan karena Allah. Nanti pintu Ar-Rayyan memanggil, "Aina shaimun? Aina shaimun?" Di mana orang-orang yang suka berpuasa? Pintunya pun terbuka dan orang-orang yang suka berpuasa akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Bahasa hadisnya adalah ugliko, yang artinya ditutup langsung. Jika kita menutup pintu dengan cepat, maka tidak adalah peluang orang untuk mengintip ke dalam. Jika kita menutup pintu dengan perlahan, maka adalah peluang orang untuk mengintip ke dalam. Itu disebut dengan ugliko, menutup pintu dengan perlahan. Sedangkan ugliko, menutup pintu dengan cepat. Jika orang-orang yang gemar berpuasa sudah masuk ke dalam, maka pintu Ar-Rayyan, kata Nabi ugliko, cepat ditutup, yang lain tidak bisa mengintip. Begitulah keistimewaan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang gemar berpuasa. Demikianlah pidato singkat saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menyampaikan isi pidato saya yang berjudul Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Masuk Mawalan. Apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu? Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu ada 4 orang, yaitu pertama, apabila dia tidak melakukan amal soleh. Padahal melakukan amal soleh itu gampang hukumnya, gampang melakukannya. Jadi kalian itu selalu membuat maksiat di bulan Ramadan. Kalian itu tidak pernah melakukan sholat di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam Rasulullah SAW bersabda, "Jaza Ramadana futihat ilas, futihat abwabul jannati, bulikat abwabun naril, wasufidatil samyatina." Artinya, apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan yang jahanam akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Tunjuk setan ya. Nomor 2, sholat tarawih. Apabila kalian tidak mau sholat tarawih bersama imam pada malam hari, maka kalian akan rugi, akan hilang puasa kalian semata-mata hilangnya yang kalian lakukan pada malam hari. Apabila kalian melakukannya bersama imam kalian pada waktu sholat tarawih, maka Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang sholat tarawih bersama imamnya. Untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Keistimewaan Al-Quran. Tasabba walad. Al-Quran adalah kalamullah dan kitab suci yang kita imani, serta mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli wa sallim. sebagai petunjuk dan hidayah kepada jalan yang benar, jalan keselamatan, siratal mustaqim, jalan yang lurus, agar kita tidak tersesat dan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan Al-Quran diturunkan sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Al-Quran menjadi dasar rujukan pertama bagi umat Islam. Betul teman-teman? Seseorang dikatakan berpegang teguh dengan Al-Quran apabila senantiasa mengajarkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Dengan Al-Quran, setiap insan diharapkan memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai petunjuk bagi kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Al-Quran merupakan sumber rujukan bagi kehidupan manusia. Tanpa Al-Quran, manusia akan menyimpang dan tersesat dari tujuan sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran, hidup selalu bersama Al-Quran. Betul teman-teman? Betul. Dan mencintai Al-Quran dengan membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Membacanya adalah suatu keberuntungan dan kemuliaan terbesar bagi manusia. Tidak akan merugi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, karena mereka akan mendapatkan pahala yang besar, karena mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan serta pahala yang besar. Apabila kita ingin mendapatkan keutamaan setinggi-tingginya, maka kita harus membaca Al-Quran.
membaca Al-Quran tidak sebanding dengan bacaan di dunia ini, termasuk bacaan yang ada di media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan bermain game kita tahan berjam-jam. Sedangkan membaca Al-Quran 5-10 menit susah sekali. Betul teman-teman? Betul. Oleh karena itu, marilah kita benahi hidup kita. Jangan sampai kita merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, tapi nyatanya kita punya lama waktu untuk bermedia sosial. Demikianlah pidato singkat dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai teman-temanku, bolehkah saya berpantun? Boleh. Jika ingin makan ketupat, makanlah selagihan. Jika ingin mendapat rahmat, jawab salam ana dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempurnaan, sehingga kita dapat berkumpul di kelas 1 taksis yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman juhala hingga zaman ulama. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk memberikan isi pidato saya yang berjudul Menuntut Ilmu. Sapawalan. Kita sebagai umat muslim sangat diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena jika kita tidak menuntut ilmu, kita akan menjadi bodoh dan tidak mengetahui apa-apa. Apa kalian tidak malu hanya karena hasrat malas kalian kita menjadi tidak menuntut ilmu? Apa kalian tidak malu, teman-teman? Malu. Maka dari itu, marilah kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada ruginya, malah banyak untungnya. Betul, teman-teman? Betul. Jika kita tidak menuntut ilmu, kita akan menjadi bodoh dan tidak mengetahui apa-apa. Betul, teman-teman? Betul. Seperti dalam potongan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan menaikkan derajat orang-orang beriman dan para penuntut ilmu. Dan teman-teman, jika kita menuntut ilmu, kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang mubah, mana yang bid'ah. Baiklah, mungkin ini saja isi pidato saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja rizkun min haitsu la yahtasib, ya. Namanya ini rezeki santri soleh. Ya Pak Lajid. Ini porsi spesial ya. Semoga berkah bisa kalian nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan
kesempatan siang yang berbahagia ini kita mendapat keberkahan perbaikan gizi, ya, perbaikan gizi anak pesantren Darul Arafah yang biasa makan tempe, berenang, atau makan kol. Alhamdulillah kita mendapat rezeki dari teman kita Perdamaian masuk nggak? Perdamaian Abadi. Alhamdulillah, ya. Acara ini menyambut perdamaian hadir kembali ke kelas kita yang selama ini dia telah berkeliling dunia berlibur. Alhamdulillah dia datang kembali bersama kita. Semoga kedatangan perdamaian ini menumbuhkan kesemangatan belajar pada diri teman kita Parda. Amin. Yang kedua, dia semakin soleh. Amin. Menjauhkan perbuatan-perbuatan buruk. Amin. Ya, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ya Allah. Begitu Abang da perdamaian ya. Masya Allah. Yang berbahagia ini porsi lengkap ya, dari biasanya ini porsi jumbo kita belikan, dan begitu juga atribut-atribut perangnya ya, ada jeruk, ada salad, ada kerupuk, ada gorengan, ada jus. Ini luar biasa. Semoga ya sang donatur ya, yakni kedua orang tua Parda diberi kesehatan. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dan perdamaian menjadi anak yang soleh. Amin. Rajin belajar. Amin. Bakti kepada kedua orang tua. Amin. Marilah kita berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ila ahli perdamaian abadi. Amin. Anzil rahmata wal maghfirata ila ahli perdamaian abadi. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma atina rizqan halalan thayyiban wa mubaraka, khususan ila ahli perdamaian abadi. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Allahumma sihatan kamilatan ila ahlina ya Allah. Amin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan wa ilman nafi'an. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa anak-anakku sekalian yang menjadi anak yang soleh. Amin. Rajin belajar. Amin. Dapat berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Agama, bangsa dan negara. Amin. Ayo nabda hazil hafla bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran. Aja rizkun min haitsu la yahtasib, ya. Namanya ini rezeki santri soleh. Ya Pak Lajid. Ini porsi spesial ya. Semoga berkah bisa kalian nikmati. Acara milad saudara kita Al-Imron, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إلى فصلنا يا الله. اللهم يا الله استجب دعاءنا. اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور معهدنا هذا دار العرفة وسهل أمور إلى أهل إمران يا الله. استجب دعاءنا. اللهم آتنا رزقا حلالا طيبا ومباركا وخصوصا إلى أهل الإمران يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Allahumma ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah dan jadikanlah Al-Imran menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dengan memperingati hari miladnya pada siang yang berbahagia ini ya Allah. Murahkanlah rezeki kepada keluarganya, berilah kesehatan kepada keluarganya ya Allah. Begitu juga anak-anak kami yang berada di kelas 1 taksis B ini ya Allah. Ya Rahman ya Mujib as-sa'ilin, istajib du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi Al-Imran beserta keluarga dimurahkan rezekinya. Amin. Dan Al-Imran diberikan umur yang berkah. Amin. Dijadikan anak yang soleh, rajin belajar. Amin. Dan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan berilmu. Amin. Ayo nabda hazil aflah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita mendapat rezeki nomplok, yaitu berupa ayam penyet dari teman kita yang bernama Al-Imran. Ini namanya ada di Al-Quran ini, surah Al-Imran. Ini Al-Imran, mirip-mirip lah, mirip tapi tak sama. Alhamdulillah beliau milad pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021. Sekarang umurnya sudah berapa? 15 tahun. Tidak terasa, yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi besar. Tetapi selama 15 tahun sudah berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang sudah diberikan kepada orang tua? Makanya berpikir anak-anakku sekalian, ya, dari dalam rahim sampai sebesar ini, apa yang sudah kalian berikan kepada kedua orang tua? Selama ini kalian menyusahkan saja. Makanya kalian disekolahkan di pesantren ini, salah satu kebahagiaan yang akan diterima oleh orang tua adalah kamu menjadi anak yang soleh. Yang kedua, belajar baik-baik di pesantren ini. Pandai berpidato, pandai mengaji, pandai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu yang lain. Baik tuh? Oke.